Selamat siang Bu Pipi. Selamat siang Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa, heboh sekali hari ini kita. Ya, gimana Bu Lia? Itu ya menghadapi masa didik baru ya. Betul sekali. Ya. Alhamdulillah luar biasa, anak-anak sekarang sehat Bu Lia. Oh iya, sampai kita harus bekerja sama turun langsung di lapangan. Ya, sungguh luar biasa. Itulah liku dan hiburan kita. Ya. Kita Betul sekali saja. Betul sekali. Gimana Bu Lia? Iya, alhamdulillah hari ini kita ada waktu untuk saling sharing bareng ya. Ya. Terkait kalian tugas saya sebagai CGP. Saat ini saya ada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Iya, suka sekali. Tapi menantang Bu Lia pastinya ya. Iya, betul sekali. Karena jenengan sudah pernah berada di posisi saya. Beberapa tanya mungkin. Iya. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Karena dulu jenengan juga pernah berperan sebagai guru dan saat ini jenengan berperan sebagai kepala sekolah di TK Darmawati Jambangan yang alhamdulillah saat ini muridnya juga lumayan banyak. Alhamdulillah, syukur bapaknya. Mungkin nantinya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga kedepannya nanti dari CGP ini kita menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan guru-guru untuk menjadi pendidik yang lebih baik, menjadi calon pemimpin, baik itu kepala sekolah maupun pengawas, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kedepannya siswa-siswa kita. Ya Bu Pipi, langsung saja kita ke pertanyaannya. Selama ini Bu Pipit menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu tentunya mempunyai kasus-kasus, mempunyai permasalahan yang terjadi baik di lembaga tentang siswa maupun tentang guru. Nah, bagaimana Bu Pipit mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Nah, ini dilema ya. Iya, dilema itu berarti sebuah sesuatu yang mungkin menjadi setengah-setengah ya Bu ya buat kita, antara benar atau salah, antara salah atau salah, antara benar atau benar ya. Dan itu berkaitan pastinya dengan tidak dengan satu pihak tapi beberapa pihak. Ya mungkin selama saya sebagai kepala sekolah, memang ini tantangan buat saya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh egois. Kita harus bisa mendengarkan suara dari, walaupun itu peserta didik kita kecil, TK umurnya yang masih di bawah kita, tapi kita juga tidak boleh egois. Suara mereka, suara penjenengan sebagai guru, pastinya saya sebagai kepala sekolah juga tidak boleh egois mengambil sebuah tindakan yang memang sebenarnya memang keputusan semuanya ada di kepala sekolah, tapi kita juga tidak boleh tutup telinga kasus-kasus mana yang memang harus melibatkan banyak orang. Kita harus mengidentifikasi dulu bagaimana permasalahan itu, apakah masuk di dilema etika atau bukan moral. Waduh, saya kembali ke masa lalu ini Bu Lia. Ya, tapi memang betul, memang seorang pemimpin itu memang dihadapkan dengan permasalahan yang masuk di rujukan moral ataupun dilema etika. Tapi memang kita sebagai pemimpin juga harus bersikap tidak boleh otoriter ya. Otoriter nggak boleh. Kita harus bisa mendengarkan aspirasi atau mendengarkan suara yang paling bawah. Yang paling penting kita identifikasi dulu permasalahan itu menyangkut keterlibatan murid, atau harusnya kita, kalau kita memang tujuannya lembaga itu ke anak, jadi ya untuk kebutuhan anak itu yang paling diutamakan.
Mungkin itu kuliah. Ya, berarti prioritasnya tetap kita itu harus bisa merangkul. Yang pertama harus bisa merangkul segala tokoh, maksudnya yang ada di lembaga. Tapi tetap kita utamakan untuk kepentingan siswa. Dan iya, harusnya harus seperti itu, dan itu juga menjadi tantangan buat kita karena memang setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda. Selama tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan yang berlaku. Itu luar biasa. Kemudian cara pengambilan keputusan ketika pastinya ada beberapa kepentingan pastinya bukan hanya salah satu kepentingan, tapi ketika ada dilema etika itu pasti ada dua kepentingan yang semuanya itu sama-sama benar. Pastinya kita sulit Bu. Nah di situ letak dilema kita. Yang satu benar, yang satu benar. Nah kira-kira bagaimana cara mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan namun saling bertentangan? Ya, seperti yang saya utarakan tadi, karena kita sebagai pendidik yang notabene harus memenuhi kebutuhan siswa, itu bagaimana manfaatnya buat siswa itu apa? Nah, kita harus berpikir seperti itu dulu. Yang penting demi kebutuhan anak dulu. Nah, kalau memang kebutuhan anak itu nanti bisa terselesaikan, maksudnya permasalahan itu menyangkut permasalahan pembelajaran atau apapun yang berkaitan dengan siswa, yang penting kita bisa mencari jalan keluar yang paling terbaik, yang pastinya untuk kebutuhan siswa. Nah, jadi tapi tanpa kita harus juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak harus kepala sekolah saja, berarti kita juga harus ada guru, di situ ada wali murid, yang pastinya kita juga ada paguyuban ya Bu ya. Jadi saya harapkan mungkin di tahun ini paguyuban itu bisa aktif kembali, karena apa? Itu juga suara-suara dari wali murid menjadi salah satu yang bermanfaat buat kita untuk mengambil keputusan, walaupun tidak semuanya harus kita terima, karena apa? Mungkin mereka juga berpikirnya hanya dari sisi mereka. Nah, tapi kita juga harus berpikir bahwa memang semuanya itu kembalinya untuk anak. Ya. Berarti harus ada pengertian Ibu Bibi, ada pengertian dan harus ada wadah kita. Kalau kita itu sebagai guru, terutamanya di pendidikan anak usia dini, sarana kita untuk berkomunikasi dan berkolaborasi itu bersama wali murid. Betul sekali. Iya. Kemudian adakah prosedur yang ingin Ibu lakukan atau Ibu jadikan patokan dalam pengambilan keputusan? Itu karena sudah kita pelajari dulu di guru penggerak, pastinya walaupun tidak sempurna, tapi saya sendiri mencoba melaksanakannya. Yang pastinya pertama itu juga bagaimana kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan dulu, apakah nilai-nilai yang bertentangan itu yang seperti apa, dan terus kita juga menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, terus bagaimana. Ya, itu penting karena siapa yang terlibat itu akan mempengaruhi hasilnya nanti, ya, karena keputusan apa yang akan kita ambil itu. Terus juga kita mengumpulkan fakta-fakta baik itu dari guru, peserta didik, wali murid ataupun lingkungan sekolah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya, terus itu menguji kebenaran apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral, terus bagaimana kita mencari resolusinya, apa hasil akhir yang akan kita tempuh gitu ya. Itu agak lumayan sulitnya karena memang harus mempertimbangkan banyak hal ya, betul sekali. Terus juga kita juga harus siap dengan keputusan yang kita ambil. Pastinya akan ada pro dan kontra, tapi memang keputusan itu tidak
tidak harus memuaskan semua. Jadi keputusan yang kita ambil keputusan yang terbaik, itu aja. Dan mungkin nanti kalau sudah kita buat keputusan, sudah ada hasilnya, pastinya kadang refleksi. Jadi kita juga harus meninjau ulang keputusan yang kita ambil itu apakah sudah tepat atau belum. Nanti kalau sudah tepat, alhamdulillah kita belajar dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kemarin, itu kita perbaikan. Harus melakukan perbaikan. Okay. Kalau flashback tentang materi modul 3.1 ini, memang saya rasa dari 9 proses itu agak sulit ya Bu Bebe. Tapi insya Allah kalau kita terapkan dalam kita mengambil keputusan, itu akan keputusan yang kita ambil itu akan teruji dan tepat, dan insya Allah itu memang keputusan yang terbaik. Betul sekali Bu. Itu manfaatnya saat ini. Memang pembelajaran yang di guru penggerak ini memang luar biasa. Iya. Betul luar biasa. Saya merasakan sebelum kalau kita hanya belajar dari materi itu hanya angan-angan. Ini sebenarnya prosesnya gini. Tapi kalau kita belum praktek langsung, nah itu itu masih kalau kita sudah praktek langsung itu sudah menjadi pelajaran. Oh ternyata begini loh kalau sudah diterapkan. Oh ternyata sudah enak ya. Kekurangannya begini. Oh iya. Gitu ya Bu ya. Hari ini kita belajar bersama luar biasa ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami selama menjadi pemimpin? Iya, karena kita sebagai kepala sekolah memang harus menjadi pemegang kendali dari semua keputusan yang diambil, walaupun tetap melibatkan semua pihak. Maka dari itu ya kita sebagai kepala sekolah harus bijak. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak menutup telinga, tetapi tidak menjadi seperti orang yang mengalir tapi hanya mengalir, tidak ada batasnya. Kita harus ada batas, walaupun kita tetap menerima masukan dari orang, tapi kita juga harus punya prinsip yang pastinya prinsip itu tidak keluar dari jalur, dan itu pasti juga prinsip itu tidak akan bertentangan dengan hukum. Itu pastinya seperti itu. Tidak bertentangan dengan hukum Dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, yang agak sulit ini nilai kebajikan ini, keadilan dan tanggung jawab. Itu yang harus kita memang adil di antara A dan B misalkan. Dan kita setelah mengambil keputusan pastinya ada pro dan kontra, sehingga kita harus berani mempertanggungjawabkan. Betul sekali ya, karena semuanya itu pasti akan ada konsekuensinya. Iya. Berat itu jadi kepala sekolah. Betul sekali Bu. Iya. Tapi luar biasa. Sudah berapa tahun ini? Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun Bu. Iya. Dan sudah melalui lumayan sekali permasalahan-permasalahan yang memang betul-betul dipelajari dari guru penggerak ini, maksud dibujukan orang atau dari. Oke, kita lanjutkan Bu Ipit. Selama ini pernahkah Bu Ipit mengalami kasus-kasus yang bertentangan dengan hukum? Kalau untuk bertentangan dengan hukum, alhamdulillah selama ini belum kuliah, dan semoga tidak. Karena apa? Mungkin pertama karena kita dari fondasi ya, kelompok yang paling fondasi paling dasar, jadi pembentukan nilai karakter kami utamakan. Dan kami juga alhamdulillah saya dengan penjenengan membuat suatu paguyuban di mana kolaborasi itu pasti akan mempererat silaturahmi. Jadi semuanya bisa dibicarakan, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Alhamdulillah selama ini tidak ada, dan semoga tidak. Karena kalau berkaitan dengan hukum itu pasti jam nanti kuliah. Iya, sekali urusannya. Dan saya juga merasakan di sini itu saya bersama Bu Pipit itu serasa, dan teman-teman yang lain itu serasa keluarga. Nah, serasa
Luar biasa. Iya. Kita berjuang bersama, kita hadapi bersama, tapi tetap segala keputusan itu berada di kepala sekolah. Ya. Di sini kita bercerita pengalaman Bu. Mungkin ada salah satu kisah, ada kasus, misalnya tentang murid atau tentang guru atau hal-hal lain. Kemudian penjelasan selaku pemimpin harus mengambil keputusan. Nah, tentang kasus yang dilema etika ini, keputusan apa yang pernah Anda ambil? Keputusan yang saya ambil memang pernah ya Bu ya. Dari Dari kasusnya dulu itu pernah ada seorang anak yang memang mungkin orang tuanya juga mempunyai prinsip di mana memang harus kita selesaikan secara agak intens ya, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Yang pertama memang kita gali informasi dulu permasalahan sebenarnya, apakah itu dari keluarga atau dari sekolahan, karena mungkin yang dari lingkungan keluarganya sudah mendapat masalah, ditambah dari sekolah dia kurang serp, jadi akhirnya berbuntut panjang. Tapi alhamdulillah kemarin juga sudah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dengan baik, dan itu menjadi menjadi pendidikan buat kita juga. Berarti semua kegiatan, semua pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah itu tidak serta-merta diputuskan oleh lembaga, tetapi juga harus ada sosialisasi dan suatu kalau orang tua itu wajib mengetahui sosialisasi baik buruk nanti bagaimana pendapat wali murid. Jadi kita juga harus mendengarkan mendengarkan wali murid tersebut. Dan kemarin juga mungkin kuliah juga sudah lihat ya, mungkin salah satu dari saya kemarin juga membuat Google Chrome yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut dari anak, dan wali murid bisa menjelaskan. Mungkin kalau kita bertatap muka kurang los atau dimana kurang terbuka, jadinya kita membuat sarana seperti itu biar wali murid juga bisa bercerita tanpa ada yang tahu. Nah, jadi kita juga tahu isi hati dari wali murid. Terus kita juga bisa menyelesaikan, walaupun tetap kita ada rapat tersendiri dari kita bagaimana cara menyelesaikan kasus itu, tetap semuanya nanti bisa diputuskan dengan bijak. Ya, gitu. Berarti tidak harus kita itu mengadakan atau kita memflorkan segala sesuatu itu ya, ketika kita wali murid itu dikasih sarana berupa putusan itu, ternyata memang antusias wali murid memang sangat luar biasa, dan segala keluhan, segala permasalahan yang diinginkan wali murid itu bisa kita tampung, dan kita cari solusinya. Betul sekali. Itu juga ilmu baru buat saya Bu Bebe. Ternyata memang tidak harus kita face to face dengan wali murid, atau karena mungkin ada beberapa pihak yang nantinya mungkin tahu kan betul. Kenapa Bu? Kenapa Pak tadi ke kantor? Itu pasti ada pertanyaan dan mungkin kurang leluasa juga. Jadi sarana seperti itu juga sangat dibutuhkan ya Bu Pipit. Mungkin Bu Pipit mempunyai jadwal tertentu, misalkan kalau terjadi kasus, apakah Bu Pipit itu langsung menyelesaikan kasus tersebut pada hari itu, atau Bu Pipit mengambil keputusan setelah Bu Pipit berpikir dengan matang, kemudian baru Bu Pipit mengambil keputusan? Adakah jadwal tertentu untuk kalau untuk jadwal kuliah kita lihat permasalahannya, kita adakan rapat bareng. Biasanya kita atur jadwal untuk mungkin yang berkaitan dengan guru kelas dulu. Mungkin saya coaching dengan guru kelasnya, permasalahan apa yang dihadapi dari pihak
gurunya bagaimana, dari pihak wali murid, dari pihak peserta didiknya, kita juga harus mendengarkan dari banyak arah. Nah, mungkin habis dari coaching itu kita bawa ke forum rapat. Forum rapat itu walaupun kita namanya permasalahan kan wajib diketahui, tapi alangkah baiknya etika kita tidak memforkan guru apa atau permasalahan yang bagaimana yang bisa menjatuhkan dari guru tersebut. Jadi kita tetap punya etika dalam penyelesaian masalah. Nanti kalau sudah ada titik temu, baru nanti kita mungkin tetap keputusan, karena keputusan itu tidak harus serta-merta kepala sekolah langsung bertindak, tapi juga kita mendengarkan dari beberapa pihak tadi, kita ambil keputusan yang benar-benar terbaik dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya lebih kecil, kita cari yang seperti itu, Bu ya. Iya, berarti itu penting sekali ya Bu. Kita memilah-milah dulu, kita mengidentifikasi dengan tepat masalah apa, tentang siapa yang terlibat, tentang kelanjutannya nanti bagaimana, efeknya bagaimana, seperti itu. Iya, berpikirnya panjang ya. Harus panjang, tapi tidak boleh terlalu panjang Bu ya, karena memang keputusan itu kalau memang harus secara, kalau biasanya kan harus secara cepat. Nah, itu juga kita juga harus bisa mengkalkulasi bagaimana dan caranya. Cepat tapi tepat. Betul. Supaya nanti dampaknya itu enggak meminimalisir dampaknya. Iya. Seru sekali kita hari ini. Iya. Dan banyak sekali yang diambil dari sini. Dari semua hal tadi, kalau kasus dilema etika mungkin antara benar dan salah. Kalau adakah kasus rujukan moral yang bertentangan, misalkan salah lawan benar lawan salah? Ya, bertentangan. Kalau tadi benar lawan benar, benar lawan benar. Kalau sekarang benar lawan salah. Kalau benar lawan salah sebenarnya itu kalau untuk di fase kita fase fondasi itu paling juga berkaitan dengan aturan, di mana aturan dari lembaga itu kan kita mempunyai visi membentukan karakter anak yang pastinya disiplin paling minimal itu disiplin waktu, disiplin bagaimana anak-anak itu mengetahui yang paling ringan saja lah, seperti seragam. Anak-anak memakai seragam pas hari itu, tetapi ternyata wali muridnya keliru. Nah, itu kan juga mempengaruhi anak juga. Kalau kita itu sebenarnya kalau kita benar, tapi menurut wali murid kan kadang pula nggak di-share atau gimana. Padahal kita juga sebenarnya sudah meminimalisir seperti itu. Sebenarnya kita sudah share, mungkin lupa, terus akhirnya anaknya mogok, itu juga pernah. Tapi seperti itu. Apalagi kaitannya sama anak-anak gitu. Iya. Agak ada perkataan mungkin sedikit aja yang menyinggung itu berasa sekali gitu emosi anak itu. Iya. Kita harus benar-benar bisa emosinya anak, karena kalau emosinya anak kita maksudnya masuk ke dalam kelas dengan emosi yang kurang baik, pembelajaran kita tidak akan efektif. Saya setuju sekali karena pendidikan anak usia ini adalah fondasi. Jadi kita itu membentuk siswa bagaimana bisa berkarakter, bisa mempunyai budi pekerti yang baik. Untuk akademik itu mungkin bisa berkelanjutan, maksudnya untuk jenjang selanjutnya. Tapi untuk fondasi itu dimulai dari pendidikan anak usia dini. Betul. Terima kasih. Kira-kira hari ini adakah pelajaran yang mungkin bisa diambil untuk Bu Pipit dan untuk saya? Ya, pelajaran yang pastinya ya kita selalu harus belajar dan harus belajar lagi. Tidak berada di zona nyaman, karena kalau kita sudah nyaman di zona itu, kita tidak akan keluar dan kita merasa semua yang kita lakukan itu sudah benar. Jadi kita harus tetap belajar, walaupun saya menjadi kepala sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan saya belajar dari jenengan, karena mungkin ilmu yang saya dapat kemarin itu mungkin kurang sempurna atau kurang
Jadinya tetap pasti kita juga sharing ya Bu ya. Apa yang mungkin yang didapat dari rekaman yang kemarin atau gimana. Jadi kita tahu perkembangan. Sekarang kan ilmunya menjadi berkembang. Jadi kita juga harus berkembang. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu jangan stuck di tempat ya Bu Pipit. Kita harus terus belajar, mengembangkan diri supaya nanti kedepannya peserta didik kita itu juga dimulai dari guru yang berkualitas ya. Iya, dari guru yang berkualitas itu kita bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga. Saya juga sangat senang hari ini kita saling sharing. Yang awalnya saya itu belum paham betul tentang bagaimana sih pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah hari ini, oh ternyata memang pengambilan keputusan itu tidak harus cepat, namun tepat, ya. Seperti itu, ya. Oke. Terima kasih Bu Pipit untuk diskusi kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dan semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk saya khususnya. Semoga saya bisa lebih berkembang setelah mengikuti grup penggerak ini. Amin, amin. Dan semoga lancar sampai panen. Amin. Harus tetap semangat. Iya. Jadi madunya ini ya sangat luar biasa. Menurut saya pengambilan keputusan ini menyangkut perasaan jadi ya benar-benar dilema, tapi tidak mematahkan semangat. Harus tetap semangat. Terima kasih hari ini Bu Pipit untuk waktunya. Semoga lain waktu kita bisa saling sharing lagi tentang perkembangan bagaimana sih meningkatkan perkembangan peserta didik kita utamanya. Pasti. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu ya.